Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdidz zalimin. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sehat? Adik-adik sehat, Dek? Adik-adik ini paham bahasa Jawa nggak, Dek? Isa bahasa Jawa? Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman dan Islam. Allah berikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah tetapkan seperti di ayat yang saya baca di surat Al-Baqarah, itu dijadikan, diberi gelar imam. Imamnya Nabi, maksudnya menjadi imamnya Nabi Ibrahim itu oleh Allah tetapkan tuh linnas, bukan hanya lil mu'minin, tetapi Allah tetapkan linnas, untuk sekalian manusia. Kok bisa ada orang yang jumlah jamaahnya kalah dengan Masjid Al-Aman? Jamaah Nabi Ibrahim itu sekedhik apa kata? Banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Kalau jenengan baca sirah itu muridnya berapa? Muridnya Nabi Ibrahim itu bisa dihitung dengan jari. Ketika beliau hijrah min Babylon, Babylon itu di daerah Irak, menuju ke Haran. Haran itu sekarang di Urfa, di daerahnya Turki. Menyebutnya bukan Turki lagi, nggak, tapi sudah resmi namanya menjadi Turkiya. Kalau bahasa Arab sebenarnya Turkiya. Kemudian hijrah aslinya kan bukan ke Haran, ya. Ke Haran itu nanti menikah dengan putri Haran namanya Sarah. Nah, ibunda Sarah itu kan orang Haran. Makanya kalau ke Haran ini guyonannya teman kami di Jogokarian dulu, sudah wafat, Mas Fani. Karena waktu ke Haran itu saya sama Mas Fani itu Harannya guyonannya ngeten. Wah, orang-orang Haran, orang-orang Turki itu simbah-simbahnya aja cantik, apalagi yang masih muda. Nah, itu tempat asalnya ibunda Sarah yang di dalam riwayat disebutkan setengah kecantikan wanita itu diberikan Allah Ta'ala kepada ibunda Sarah. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak itu nggak usah merasa cantik, karena cuman dapat sekian persen, 0, sekian persen dibagi manusia dari zaman dulu sampai kiamat besok. Karena setengahnya itu, kata riwayat, itu sudah diberikan Allah Ta'ala kepada ibunda Sarah. Kemudian dari Haran ini peristiwa, nah ini ada dua versi. Pertama, pembakaran Ibrahim alaihissalam itu di Babylon tadi. Riwayat kedua adalah di Haran ini. Setelah itu baru kemudian pindah dari Haran ke Baitul Maqdis. Muhajirun ila Rabbi. Jadi diperintah hijrah kepada Robku, atau dalam riwayatnya ilal ardhillati barokna fiha lil alamin. Hijrah ke bumi yang Allah Ta'ala berkahi seluruhnya. Bumi itu diberkahi seluruhnya lil alamin. Nah, ini juga ada kaitannya dengan penisbatan yang lain, yaitu ketika beliau diperintah untuk aslim, masuk Islamlah, maka kemudian beliau, Nabi Ibrahim ini berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku serahkan diriku kepada Rabb semesta alam.
Nah, jadi jamaah sekalian, Ibrahim alaihissalam ini memang sosok yang istimewa. Saking istimewanya beliau disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Dan ada satu surat di dalam Al-Quran menggunakan nama beliau. Surat nomor pinten, Pak? 14. Kambil nggih. Tapi kalau saya tanya berapa kali nama Ibrahim disebut dalam Al-Quran tanpa tanya Mbah Google, pinten, Pak? Berapa kali? Berapa kali nama Ibrahim disebut di dalam Al-Quran? Angkanya gampang ya, angkanya itu indah, mudah diingat, yaitu 69 kali. Dari 69 kali itu paling banyak di dalam surat apa? Menarik juga, bukan di surat Ibrahim, tetapi paling banyak itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah itu artosipun sapi betina. Nah, kisah Ibrahim alaihissalam itu memang erat kaitannya dengan sapi betina. Gimana mboten? Ya enggak ya. Tetapi kata para ulama bahwa Al-Baqarah ini lambang ujian. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idzibtala, dan ingatlah, wa idzibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah itu menguji, memberi bala kepada Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan sejumlah kalimat. Ini kata Syekh As-Sa'di, kalimatin fi hadhil ayah itu maksudnya adalah perintah dan larangan. Jadi kalimat bermakna perintah dan larangan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu fa'atammahun, beliau itu lolos, beliau itu lulus dari semua ujian. Kita ingat ujian Ibrahim alaihissalam itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya keluarga, sampai nanti ada yang sifatnya itu kemasyarakatan. Contoh ujian pribadi itu adalah ujian keimanan. Ketika beliau di Babylon atau di Haran, itu beliau dihadapkan pada situasi masyarakat itu nyembah berhala. Menurut jenengan sekarang itu masyarakat kita itu nyembah berhala masih ada mboten? Masih. Karena berhala itu ada yang zahir fisik ya, dan ada beberapa daerah yang memang secara zahir, secara lahir. Zahir itu kan kalau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi lahir. Jadi kata lahir itu dari bahasa zahir. Itu kita melihat ada masyarakat, ada sejumlah orang itu nyembah, betul-betul ya, dalam mana sesungguhnya nyembah patung atau nyembah sosok fisik selain Allah sebagai sembahan mereka. Kalau saya ini karena alumni psikologi itu ada penyakit di psikologi namanya ini nama penyakitnya nggih. Penyakitnya ini kelainan jiwa menyembah artis. Jadi ada disebut sebagai kelainan jiwa, yaitu menyembah sosok manusia yang diposisikan sebagai public figure. Entah, terutama kebanyakan adalah artis. Entah itu adalah artis seniman film atau sinetron atau semacamnya, maupun dari kalangan para penyanyi. Kita bisa lihat karena ini memang diteliti ya, kenapa kok ada orang yang sampai sebegitu lupa dirinya sehingga ketika mendengar lagu tertentu atau menyimak film atau sinetron tertentu dan kemudian ketemu dengan artisnya, pemerannya atau penyanyinya, kemudian dia lupa diri. Idolizing, jadi mengidolakan. Idol itu dari bahasa Inggris yang diserap dari bahasa lain yang artinya adalah satu di antaranya maknanya adalah sembahan. Jadi idol, American Idol itu berarti berhala atau sembahannya Amerika. Indonesian Idol itu kalau pakai istilah sembahan ini berarti adalah seseorang
yang diposisikan sebagai semacam sembahan, sehingga kadang perilakunya, tindak tanduknya, perkataannya diposisikan seperti Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di penelitian psikologi itu sampai orang itu rela memberikan apa saja yang dia miliki, ya hartanya, bahkan na'udzubillahi min dzalik, itu fisiknya, badannya hingga jiwanya untuk idolanya tersebut. Maka kita perhatikan ada orang yang berubah orientasi hidupnya setelah mengidolakan sesuatu. Ibrahim alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan menghadapi idola, maksudnya sembahan berhala tadi ya, berhala itu yang berbeda dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh alaihissalam, the first messenger alias rasul pertama di muka bumi, itu menghadapi berhala yang merupakan perwujudan dari orang-orang soleh di zaman sebelumnya. Jadi orang-orang soleh itu karena dibisiki oleh setan ketika sudah meninggal, maka anak turunnya atau umatnya mulai dibisiki, kalian tuh harus ingat simbah-simbah kalian yang soleh, dibikin gambarnya. Lalu dibikin gambarnya sekitar yang semacam 2 dimensi. Berlalu masa kemudian dibikin yang 3 dimensi kayak patung, makin mirip, dan kemudian ketika anak turun yang tidak paham akidah yang benar ini melihat simbah-simbahnya dulu memuliakan patung-patung ini, akhirnya dibisik oleh setan, itu patung itu perlu kalian sembah. Sampai kemudian terjadilah penyembahan terhadap sosok-sosok berhala yang dianggap mewakili sosok simbah-simbah mereka yang soleh. Itu zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam penyembahannya itu kepada berhala yang mewakili benda-benda angkasa yang luar biasa. Jadi ketika orang-orang di zaman Ibrahim alaihissalam melihat matahari luar biasa, maka dibikin berhala yang mewakili atau mirip matahari. Nanti ada juga berhala yang dianggap mewakili rembulan, dianggap mewakili bintang. Ini bentuknya kayak apa nggih kalau mewakili bintang itu ya? Jangan bayangkan terus bentuknya mirip seperti yang bintang kita kenal. Pokoknya dianggap mewakili benda-benda antariksa. Ibrahim alaihissalam kita tahu tidak mengikuti perilaku tersebut. Bahkan beliau kemudian menggunakan logika umatnya. Kalian tuh nyembah apa? Nyembah bintang. Oh iya, yuk melu-melu nyembah bintang. Lah kok ono sing luwih gede? Apa yang lebih besar? Oh ini rembulan. Ya jangan nyembah Tuhan yang kecil, nyembah itu yang lebih besar. Ternyata habis itu, lah kok rembulan, kok ada yang lebih besar lagi? Matahari. Maka kemudian ganti nyembah matahari. Kemudian kok tenggelam? Tuhan kok tenggelam? Lah gimana kalau kita ini bingung? Mosok ketika kita bingung nggak ada yang bisa memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Ini kata para ulama, itu bukan kemudian Ibrahim ikut-ikutan nyembah, bukan. Tetapi Ibrahim alaihissalam itu ngajak kaumnya untuk berpikir, kalian kok nyembah kok bintang yang kecil, mbok milih yang lebih gede. Ternyata bulan juga kalah gede sama matahari, mbok nyembah yang paling gede. Ternyata kok matahari yang gede, sinarnya terang benderang itu, lah kok meninggalkan kalian. Nyembah kok Tuhan yang meninggalkan kalian. Nyembah itu Tuhan yang tidak meninggalkan kalian, yang menciptakan semuanya itu. Maka kata para ulama, ini adalah cara Ibrahim alaihissalam mengingatkan kaumnya, karena memang kenyataannya waktu itu Ibrahim menghadapi kaum yang sampai saking takjubnya dengan benda luar angkasa itu, maka dibikin patungnya. Nah, patungnya itu yang disembah. Maka kita tahu ketika ada hari perayaan, Ibrahim diajak makan-makan. Jadi mereka itu punya kebiasaan ini, jamaah sekalian. Kalau bawa makanan atau minuman biar berkah, itu makanan minumannya itu dibawa di dekat patung, biar berkah. Kemudian ini kan jelas syirik ya, karena makanan dianggap menjadi baik, menjadi berkah dalam tanda kutip. Karena kalau berkah itu istilah baik ya dianggap baik ketika sudah ditaruh di samping berhala. Setelah itu baru dimakan. Nah, kalau pakai kata berkah kan nggak cocok, barokah itu artinya ziyadatul khair fi kulli khair. Nah, kemudian
Kesyirikan ini kan merajalela dan tidak ada satupun orang di kampungnya Ibrahim alaihissalam kecuali melakukannya. Ya kecuali Ibrahim itu. Maka kemudian Ibrahim itu mencela perbuatan tersebut. Maka ketika mereka sedang pesta pora keluar dari tempat penyembahan berhala, Ibrahim malah masuk dan kemudian menghancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Dan idenya Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Maka tidak ada nabi kecuali pasti pinter, pasti cerdas. Karena kalau punya nabi bodoh itu nggih mboten penak nggih Pak nggih. Punya nabi kok bodoh. Maka Ibrahim alaihissalam itu masya Allah cerdas. Alat yang untuk menghancurkan berhala itu ditaruh di berhala yang paling besar. Maka begitu orang-orang masuk ke tempat penyembahan berhala, melihat berhalanya hancur semua, mereka heran, ini siapa? Mereka langsung pikir logikanya, ini pasti ada yang menghancurkan berhala-berhala kita. Maka kemudian mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami itu dengar ada pemuda yang suka nyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita ini, suka menghina Tuhan-Tuhan kita ini, namanya Ibrahim. Nah, dari kata fatan di surat Al-Anbiya ayat 60 inilah bapak saya memberi nama saya Fatan. Jadi Fatan saya itu pakai tak. Karena nanti bapak ibu, nanti adik-adik ada yang namanya Fatan, tapi ternyata setelah ditanya itu pakai tok, Faton. Atau yang paling umum di Indonesia itu Fatan tapi pakai tak dan hak, Fathan. Cuma kan tulisan Indonesia tulisannya F-A-T-H-A-N, bacanya Fatan, padahal maksudnya Fathan. Saya pernah satu pondok, waktu di pondok itu punya teman seangkatan namanya Fathan Mubina, ternyata tulisannya F-A-T-H-A-N, jadi manggilnya akhirnya Fatan. Jadi sama-sama Fatan. Bismillah saya bertahan sampai lulus, dia pindah pondok. Setahun nggak betah terus pindah pondok. Jadi orang-orang mengetahui Ibrahim alaihissalam yang suka mencela para berhala, maka dipanggil, disidang. Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim menjawab, loh kok tanya saya? Tanya yang gede itu loh, yang bawa kapak, yang bawa alat penghancur. Maka orang-orang itu langsung menjawab, kamu itu gila Bay, mosok patung diajak ngomong. Maka Ibrahim tambah pintar lagi, lo kalau tahu itu hanyalah patung, hanya berhala, lah kenapa kalian sembah? Tahu kalau dia itu nggak bisa bicara, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa megang, nggak bisa jalan, lah kok disembah? Itu pun bikinan kalian sendiri. Maka kita tahu jamaah sekalian, ujian Ibrahim alaihissalam bukan hanya kaumnya yang menyembah berhala, bahkan ayahnya, ada yang bilang pamannya Azar itu disebut, dan itu umum ya di bahasa kita juga begitu. Kita itu kalau punya Pak D, bapak gede, Pak Le, bapak cilik, kan kita manggilnya seakan itu bapak kita sendiri. Nah sama, Azar itu juga disebut bapak. Makanya ada yang berpendapat itu adalah bapak kandungnya Ibrahim alaihissalam, tapi ada juga yang berpendapat itu adalah pamannya. Jadi bukan bapak kandung tetapi paman atau saudara dari bapak atau ibunya Ibrahim alaihissalam. Itu adalah penyembah, bukan hanya penyembah berhala tapi pembuat berhala. Maka kita tahu betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Kaumnya semuanya nyembah berhala, bahkan bapaknya atau pamannya itu produsennya berhala. Jangan bisa bayangkan ini ya, dakwah kepada ayah atau kepada orang terdekat kita yang ternyata pelaku kesyirikan termasuk yang paling kuat di kaumnya. Itu seperti apa yang dialami Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ibrahim tetap berlembah lembut, manggil bapaknya itu ya abadi. Sampai di Indonesia jadi abah. Jadi abah itu dari kata ya abadi. Kemudian tetap mendakwahi dengan baik, berkata yang baik, sampai kemudian nanti siap mendoakan
ayahnya ini agar dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Walaupun sudah seperti itu, Azar ini tetap saja tidak mau mengikuti Ibrahim alaihissalam. Maka nanti kita tahu Ibrahim alaihissalam itu dibuatkan onggokan kayu yang sangat luar biasa dan kemudian dibakar, lolos. Disuruh khitan. Nih, bapak-bapak ini ada yang punya pengalaman khitan piyambak, Pak. Self khitan, ngoten nggih? Semuanya khitannya menggunakan jasa orang lain ya. Adik-adik ada yang belum khitan, Dek? Khitan itu enaknya dipotong sendiri apa dipotongan ahlinya, Dek? Maka Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah untuk khitan, dan tentu saja tidak ada yang bisa khitan kecuali beliau saat itu. Maka beliau melakukan khitan mandiri. Saya nggak kebayang ya kalau ada orang laki-laki suruh khitan mandiri saat ini loh ya. Kita ini Allah Ta'ala mudahkan. Maka juga begitu kita tahu bahwa ketika sudah menikah dan kemudian sebenarnya awalnya hijrah dulu nih, setelah dibakar di Haran kemudian hijrah. Saya dulu itu iskal, saya itu dulu heran. Apa hebatnya hijrah? Tapi jenengan bayangkan, jenengan diminta oleh Allah pindah ke satu tempat dan nggak balik lagi. Mamanya ada yang asli sini ya, atau yang warga sini, warga Sidoarum, diperintah Allah pindah sekarang juga ke daerah Baitul Maqdis atau daerah dekatnya Gaza, bukan yang perang lah, namanya Yordania, dan di sana menetap di sana. Itu perintah Allah. Niku ringan apa berat? Nek menurut jenengan, nek ibu-ibu apalagi ya, karena kejadian hijrahnya Ibrahim alaihissalam ini kata Ibnu Katsir itu yang ikut itu 3 orang. Beliau, kemudian istrinya, putri dari Harun tadi yaitu Ibunda Sarah, kemudian yang ketiga adalah ponakannya yang juga muridnya yaitu Lut. Cuma 3 ini. Jadi pindah dari Harun ke tempat yang Allah Ta'ala tetapkan, yang disebut di Quran sebagai ilal ardhillati barokna fiha lil alamin. Itu kan jauh, dan itu bukan untuk balik lagi. Ini Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu monggo silahkan pindah ke Yordan atau pindah ke dekat Masjid Al-Aqsa dan menetap di sana. Ibrahim bukan asli sana, Harun bukan asli, Sarah bukan asli sana. Disuruh pindah dan kemudian menetap di sana. Itu ringan apa berat menurut jenengan? Ringan apa berat? Ada kenalan nggak di sana? Nggak ada. Ada rumah nggak yang bisa ditempati? Nggak ada. Ada channel yang di sana? Nggak ada. Itu bayangkan, itu kelihatannya sepele, tetapi masya Allah pindah, dan setelah tinggal di sana itu paceklik, sehingga Lot alaihissalam itu nanti pindah dari Al-Khalil Hebron, itu nyebrang lembah, itu pindah ke wilayah namanya sekarang disebutnya Yordan ya. Sodom dan Gomora itu di daerah sekarang disebut sebagai Yordan. Kemudian Ibrahim AS harus pindah lagi, dan itu luar biasa. Jadi ponaannya itu dicarikan tempat yang dekat. Itu memang keadilan Allah ya. Sedangkan Ibrahim alaihissalam itu harus pindah karena paceklik itu jauh ke Mesir bersama istrinya. Biidnilah nyampe Mesir, itu ternyata penguasa Mesir namanya Raja Heksos itu mata keranjang. Hobinya itu ngerebut wanita dari suaminya. Kalau ada suaminya, suaminya dibunuh. Kalau belum ada suaminya, ya diambil. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu Ibunda Sarah itu adalah cantiknya cantik, wanita paling cantik di zamannya, yang mewarisi setengah kecantikan wanita. Maka Heksos nanti sampai berkomentar, aku belum pernah lihat wanita yang lebih cantik daripada Sarah. Itu Raja Durjana ini. Maka ketika berada di wilayah itu, Ibrahim alaihissalam membuat siasat, wahai istriku, nanti kalau ada yang tanya kamu siapa, aku akan menjawab, hiya ukhti, dia adalah saudaraku. Kenapa? Karena di bumi ini, di Mesir ini, yang beriman kepada Allah itu hanya aku dan kamu.
maka anti ukhti fil iman wal Islam. Kamu adalah saudaraku dalam iman dan Islam. Itu siasatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu nanti siasat ini berhasil karena kalau ketahuan suami bisa dibunuh. Tetapi ketika saudara kan berarti wah ini calon kakak ipar, ini harus dihormati nih karena calon kakak ipar. Sehingga Ibrahim alaihissalam selamat, ditempatkan di tempat yang baik. Sarah ditempatkan di satu tempat dan kemudian lelaki keranjang ini hendak memperkosa ibunda Sarah sampai kira-kira 3 kali. Singkat cerita, setiap mau memperkosa selalu tangannya ini tidak bisa bergerak. Versi yang lain awalnya tangan, lama-lama seluruh badan kecuali mulutnya. Sehingga dengan mulutnya itu si raja mata keranjang ini meminta tolong kepada Sarah, "Hai Sarah, mintalah kepada Tuhanmu." Jadi raja ini juga paham bahwa ini nggak mungkin gara-gara si wanita ini wanita ini pasti punya sesuatu, ini punya yang dia sebut sebagai Tuhan. Minta sama Tuhanmu, aku dibebaskan. Sampai akhirnya setelah 3 kali ibunda Sarah ini kemudian diminta dikeluarkan dari Mesir. Keluarkan wanita ini, dia ini bukan manusia, dia ini setan. Kenapa? Ya karena tadi itu 3 kali mau diperkosa. Kalau manusia kan ya pengalaman pemerkosa kan, kalau mau diperkosa ya biasa, pasti bisa. Ini kok 3 kali nggak bisa-bisa. Nah jamaah sekalian, kejadian ini banyak sekali pelajarannya. Sampai ada ulama itu membuat kitab judulnya Madrasatul Anbiya. Jadi bagaimana perjalanan Ibrahim alaihissalam dari jomblo di Babylon, menikah di Haran, hijrah ke Baitul Maqdis, paceklik kemudian pindah ke Mesir, dan kemudian dari Mesir balik lagi ke Baitul Maqdis. Kita nanti tahu kemudian dari Baitul Maqdis itu punya istri yang lain, punya anak, kemudian Allah perintahkan harus menaruh anak dan istrinya itu di Mekah. Babylon, Haran, Baitul Maqdis, Mesir, balik Baitul Maqdis, kemudian ke Mekah. Ini adalah peta perjalanan hidup Rasul bernama Ibrahim alaihissalam yang dibuat oleh Dr. Syauqi Abu Khalil. Ada tempat-tempat khusus. Babylon itu Irak, Haran sekarang Turki, kemudian Baitul Maqdis itu Biladus Syam yang sekarang berarti daerah beliau itu sekarang Palestina, pindah ke Mesir, kemudian pindah lagi ke Baitul Maqdis itu sebagai base camp dakwah beliau, dan kemudian Allah Ta'ala takdirkan beliau harus menghubungkan antara Masjid Al-Aqsa dengan Masjidil Haram. Tempat-tempat ini jamaah sekalian, tempat-tempat ini menjadi tempat-tempat utama kepemimpinan manusia seluruhnya dari awal kejadian sampai hari kiamat. Ada profesor yang namanya ini satu diantaranya yang saya belajar ke beliau itu Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi itu mengatakan ini tempat-tempat istimewa. Sedangkan beberapa ahli sejarah menggambarkan bahwa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat paling utama dikirimkannya diutusnya para nabi, dan nanti sampai akhir zaman akan menjadi tempat, bahkan nggak hanya sampai akhir zaman, kalau kita baca tafsir sampai kiamat nanti tempat-tempat ini khususnya Baitul Maqdis akan menjadi tempat terpenting karena menurut sejumlah tafsir malaikat peniup sangkakala itu berdirinya di mana? Di atas batu besar di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Tiup sangkakala pertama semua hancur. Tiup sangkakala kedua semua bangun, lalu kumpul, termasuk kita semua, kumpul nantinya ngumpul di sekeliling batu besar di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita ngikuti kisahnya Ibrahim alaihissalam, itu memang betul-betul imam linnas, pemimpin bagi manusia, bukan hanya muslimin. Maka sekarang itu semua agama rebutan Ibrahim minna, Ibrahim itu dari kami. Yahudi bilang begitu.
Jenengan kalau ke Israel sekarang, ya sekarang Palestina yang dikuasai atau dijajah oleh Israel, itu mereka menganggap bahwa Ibrahim itu orang Yahudi. Padahal jelas namanya Yahudi itu bukan Ibrahim, karena Yahudi itu kan Bani Israel. Itu ngurusnya kan ke cucunya, yaitu ke Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nek menurut jenengan itu Ibrahim kali Yakub itu duluan mana? Lahirnya itu duluan Nabi Ibrahim atau lahirnya duluan Nabi Yakub? Nabi Yakub duluan. Kan Nabi Ibrahim duluan kan? Jadi logis mboten? Kalau simbah ikut cucu. Ketemu aja belum tentu kok. Kok simbah kok masa ikut agamanya cucu, kan enggak? Kalau betul bahwa Nabi Yakub itu agamanya agamanya Yahudi, tapi ternyata enggak. Contohnya ini dalilnya apa kalau Yakub itu ngikuti Ibrahim? Dalilnya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk masuk Islam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 132. Allah Ta'ala, Rabbnya Ibrahim alaihissalam itu perintahkan kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, masuk Islam lah." Kemudian Ibrahim mengatakan, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku serahkan diriku kepada Rabb alam semesta. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Sampai di situ Allah sampai tegaskan. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kalimat aslamtu li rabbil alamin itu kepada anak turunnya sampai kepada Yakub. Yakub juga mewasiatkan kalimat yang sama, aslamtu li rabbil alamin, sampai bilang begini Yakub ini, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Indah sekali cara Allah membela agama kita ini. Jadi Allah mengatakan, Allah itu sudah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, masuk Islamlah. Ibrahim kemudian, aku masuk Islam, aku serahkan diriku kepada Rabb alam semesta. Dan kemudian Ibrahim wasiatkan kepada Ismail, Ismail, agamamu Islam, Islamlah. Juga wasiatkan kepada Ishak, hei Ishak, agamamu Islam, masuk Islamlah. Ismail menerima wasiat itu, Ishak menerima wasiat itu. Ishak mewasiatkan kepada anaknya, termasuk Yakub. Dan Yakub bahkan sampai mengatakan, hei anak turunku, Allah telah pilihkan bagi kalian hadzadin, agama ini, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam kondisi Islam. Berarti agamanya Nabi Yakub napa? Mantap nggih? Agamanya Nabi Ishak napa? Agamanya Ibunda Sarah napa? Makanya kata ulama, ini perlu nih muslimin itu biar Ibunda Sarah, Ishak itu enggak diakui sebagai orang Yahudi, itu harus ada muslimin itu ngasih nama anaknya itu dengan nama-nama beliau-beliau ini. Ya Sarah, ya Ishak. Kan kalau Ibunda Hajar, Hajar itu pakai H ya. Ada juga yang nulisnya pakai Ajar. Jadi bukan hak. Kalau hak itu artinya kan batu. Hajar atau Ajar itu memang harus, kalau itu kan kita sudah akui ya, itu adalah muslimah. Tapi kan kadang itu Sarah itu diakui oleh orang-orang Yahudi sebagai beragama mereka. Begitu pula Ishak. Atau juga yang asing, Yusha. Sini ada yang namanya pun Yusha. Yusha itu kan nabi, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kalau di sebagian riwayat Yahudi itu termasuk satu di antara nabi, dalam tanda kutip nabi Yahudi yang paling penting. Maka Ibrahim alaihissalam itu ngajari kita, loh enggak, kita harus mewasiatkan. Ini bapak-bapak ini ngapunten, terutama si mbah-mbah nggih. Mbah niki kan Mbah Ibrahim niki. Maka
ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menjadi simbah itu jenengan harus mewasiatkan lisan bilisan. Ini diajari kita oleh Ibrahim. Kita itu harus kalau mewasiatkan iman dan Islam itu bilisan, sampai kita panggil anak turun kita yang kita panggil le nduk kabeh. Jadi benar-benar kita wasiatkan sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek kepada anak-anak dan cucu kita, karena kalimatnya itu memang bani ya, bukan hanya anak tapi anak turun. Maka nanti di dalam riwayat yang lain itu sampai ketika Yakub mau meninggal dunia itu betul-betul dikumpulkan anak turunnya, dan itu jumlahnya itu kata Buya Hamka itu jumlahnya itu 90 lebih, dikumpulkan semua. Kemudian dipastikan oleh Yakub, kalau aku meninggal kalian nyembah siapa. Jadi 90-an anak turunnya dikumpulkan semua, lalu diklirkan oleh Nabi Yakub mengikuti wasiat Nabi Ibrahim, kalau aku meninggal kalian nyembah siapa. Maka semua anak turunnya yang hadir itu mengatakan, kami akan menyembah Robmu, Rob simbah kami Ishak, Rob mbah buyut kami Ibrahim, yaitu Allah Ta'ala. Maka kemudian barulah Yakub biidznillah meninggal dunia. Maka jamaah sekalian, ketika ujian-ujian itu datang, siapapun yang lolos ujian, dia akan menjadi imam, dia akan menjadi pemimpin bagi manusia. Kalimat linnas ini menunjukkan bahwa kepemimpinan orang beriman itu memang berlakunya bukan hanya untuk orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Maka ketika muslim memimpin, dia tidak hanya memimpin untuk yang beragama Islam, tetapi dia juga harus bisa memimpin bagi yang beragama non Islam. Dan ini dibuktikan, terutama ini kata Karen Armstrong, penelitian itu Armstrong lakukan kepada zaman ini tadi, Baitul Maqdis di setiap zaman ketika dipimpin oleh siapa itu kondisinya bagaimana. Kata Armstrong, tidak pernah Baitul Maqdis dan sekitarnya, ya Palestina, Yordania, Lebanon, kalau kita nyebutnya sekarang daerah ini nggih, tidak pernah Baitul Maqdis dan sekelilingnya dalam kondisi paling aman, paling damai, kecuali saat dipimpin oleh muslim. Nah, penetapan bahwa wilayah itu harus menjadi wilayah seluruh manusia, bukan hanya muslim, itu Allah tetapkan dari zaman lampau, dari zaman awal penciptaan. Maka Allah tegaskan bahwa tempat itu adalah ilal ardhil lati barokna fiha lil alamin. Itu tempat, itu harus berkah untuk seluruhnya, bahkan bukan hanya linnas, tapi lil alamin. Lil alam itu ya berarti ya hewan, ya tanaman, ya semuanya. Nah, menariknya di surat Al-Isra, jamaah sekalian, itu Allah menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa itu barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Berarti pusatnya berkah di wilayah Al-Ardhu Al-Mubarakah, itu pusatnya, pusat berkah adalah Masjid Al-Aqsa. Ini kalau jenengan belum biasa membaca surat Al-Isra tiap malam, itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Isra tiap malam. Ada yang ngapunten jamaah sini yang sudah rajin baca surat Al-Isra tiap malam? Mas Saltut pun biasa mboten Mas Saltut. Ini kakaknya Mas Wani ya, Masya Allah. Ini ada yang sudah biasa baca, ini adik-adik santri ini pun biasa Pak, mau Al-Isra tiap malam. Mulai nanti malam ya. Kalau nggak bisa 111 ayat, itu minimal 1 halaman. Itu kira-kira cuma 7 ayat. Jenengan nanti perhatikan. Karena yang menjamin keberkahannya bukan saya, tapi Allah Ta'ala. Jenengan nanti mulai perhatikan gitu. Kalau jenengan mulai mau membaca Al-Isra, kalau hafal ya alhamdulillah enak, nggak usah baca, nggak, pokoknya dimanapun bisa membaca. Itu jenengan perhatikan, baca Al-Isra kalau bisa full kan 111. Itu sampai gini, ulama mengatakan gini, itu peta pembebasan Masjid Al-Aqsa itu yang kecil. Tetapi menurut Prof. Abdul Fattah, itu Al-Isra itu peta
penaklukan dunia. Jadi ketika orang ini muslimin itu sudah mulai baca Al-Isra, itu seperti diberi cara oleh Allah Ta'ala, cara memimpin dunia. Ingat nggih, memimpin dunia, karena kalimatnya ini kan lil alamin, bukan hanya linnas bahkan. Nah, petanya di mana? Petanya Allah taruh di surat Al-Isra. Teladan pertamanya Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, Ibrahim alaihissalam itu waktu pindah ke Baitul Maqdis itu sendiri apa sekeluarga? Sekeluarga. Dalam riwayat, keluarga yang pertama kali berani pindah ke Masjid Al-Aqsa itu adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Hari Jumat kayak gini nih, kita disunahkan sholawat, dan sholawat paling baik itu harus nyebut keluarga Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, ada kali keluarganya, wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Coba jenengan nih bapak-bapak yang sudah punya keluarga, kalau keluarga jenengan mulai dibawa hijrah, kan kalau hijrah fisik jenengan suruh pindah sekarang ke Masjid Al-Aqsa kan mikir-mikir, mulailah hijrah pikiran, mulailah hijrah kebiasaan. Malam ini keluarga saya ajak membaca surat Al-Isra, mungkin nggak full tapi sekian ayat, mungkin satu halaman nggih Bu nggih, nanti nggih Bu rembukan kali Bapak ya di rumah Bu ya. Pokoknya itu jenengan terlihat keluarga jenengan tuh kayak dibawa Allah step by step. Kalau istilahnya ulama itu syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan, menuju sesuatu yang lebih tinggi makomnya, yaitu makom kepemimpinan yang bukan hanya di tingkat keluarga, bukan hanya di tingkat negara, sampai di tingkat dunia. Kapan itu dimulai? Saat kita mulai menghubungkan diri kita, keluarga kita dengan Baitul Maqdis, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian di situ titik lainnya adalah mulai menserisi membangun masjid, baik bangunannya maupun terutama orangnya. Karena nanti Ibrahim alaihissalam meninggalkan sebagian keturunannya di Masjidil Haram, kita tahu, dan kemudian membangun kembali Masjidil Haram atau Ka'bah, dan kemudian disitulah dakwah berkembang sampai sekarang. Hari ini saudara-saudara kita haji sudah selesai nggak harusnya nih, kemudian tinggal ikut pulang atau tidak, tapi setiap bulan itu jutaan orang berkumpul haji. Itu mengikuti perintah siapa? Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala perintah untuk orang-orang itu ke situ? Satu di antaranya adalah Ibrahim AS dengan panggilannya. Hari ini Allah kabulkan. Maka jamaah sekalian, jangan pernah menyepelekan memakmurkan masjid, termasuk masjid kita ini. Dan makmurnya masjid bukan bagusnya bangunan, bukan mewahnya fasilitas, tapi makmurnya masjid adalah hidupnya orang-orang beriman yang menghidupi masjid itu dengan amal-amal terbaiknya, seperti Ibrahim alaihissalam. Karena kalau dihitung beneran, Ibrahim itu umatnya kan cuma sedikit, ya istrinya, ya anaknya. Tetapi dari yang sedikit itu Allah Ta'ala tetapkan beliau sebagai imam, karena beliau semua perintah beliau lakukan dengan sebaik-baiknya, semua perintah beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita termasuk bagian dari di surat Al-Mumtahanah itu, bahwa Ibrahim alaihissalam itu dimuliakan walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Makna pertama adalah keluarganya, makna kedua adalah siapapun
orang-orang beriman yang mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Hari ini alhamdulillah kita Allah Ta'ala takdirkan hadir di Masjid Al-Aman ini, semoga bagian dari walladzina ma'ah, yang bersama Ibrahim alaihissalam memakmurkan masjidnya Allah, memakmurkan syiar Allah, bersaudara karena Allah, berjabat tangan karena Allah, tukar senyuman karena Allah, nanti makan-makan bareng juga karena Allah. Nah, ini karena yang pertama kali menjamu tamu kata ulama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjid Al-Aman alhamdulillah melakukan amalnya Nabi Ibrahim itu, minimal tiap Jumat itu jamu tamu. Bukan hanya pagi ini, setahu saya kalau Jumatan juga ada makanan. Nah, itu amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Al-Aman menyadarinya dan melanjutkannya, mewariskannya sampai kiamat insya Allah. Demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.